dari balik pintu apartemen yang baru saja terkunci. Suara ibu mertua saya masih menusuk telinga. Perempuan tidak tahu diri. Malam ini kamu tidur di luar saja. Lalu lampu lorong padam. Di ujung telepon, suara suami saya hanya berkata datar, "Sudahlah, turuti saja, Ibu." Saya berdiri di lorong lantai 23, menggendong anak saya yang sedang demam dan menggigil. Mereka pikir mereka sedang membuang seorang menantu miskin ke jalanan. Mereka tidak tahu satu hal. Apartemen seharga 32 miliar yang baru saja mengunci saya di luar itu. Sejak awal hanya punya satu nama pemilik. Dan nama itu bukan nama suami saya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau kisah malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 31 tahun. Dulu saya bekerja sebagai staf legal di sebuah kantor notaris di kawasan Sudirman. Saya tahu betul cara membaca sebuah sertifikat. Saya tahu mana yang sah dan mana yang hanya gertakan kosong. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Bima Pratama. 5 tahun pula saya berpura-pura menjadi perempuan bodoh yang tidak mengerti apa-apa. Anak saya bernama Keisha. Usianya baru 4 tahun. Wajahnya selalu menunduk setiap kali neneknya bicara dengan suara keras. Pagi itu, langit Jakarta masih gelap. Saya bangun pukul 4:30, bukan karena alarm, tetapi karena saya hafal bunyinya. Bunyi gagang pintu kamar ibu mertua yang ditarik pelan dari ujung lorong. Itu artinya beliau sudah bangun, dan saya harus sudah berdiri di dapur sebelum beliau sampai. Saya mengikat rambut dengan satu karet. Kaki saya menyentuh lantai kayu yang dingin tanpa sandal. Apartemen ini punya peredam suara yang nyaris sempurna. Bising kendaraan di luar sana tidak pernah masuk, tapi setiap pagi, kesunyiannya justru terasa seperti ruang pengadilan. Bu Sukma, ibu mertua saya, sudah berdiri di depan kulkas 2 pintu. Beliau mengangkat sebuah wadah ke arah lampu, memeriksa isinya seolah sedang mencari kesalahan. Ibu sudah bangun, kata saya pelan, sambil menundukkan kepala. Beliau tidak menoleh. Wadah itu diletakkan di meja marmer dengan bunyi berat yang sengaja. "Hari ini masak sayur lodeh," ujarnya tanpa intonasi. "Bima semalam minum. Perutnya pasti tidak enak." "Baik, Bu, saya siapkan sekarang," jawab saya. Saya membuka keran air pelan-pelan. Saya mengiris labu siam dan tahu. Pisau beradu dengan talenan, dan bunyinya menggema di dapur yang sunyi. Bu Sukma menarik kursi makan dan duduk. Beliau tidak akan beranjak. Ini rutinitas paginya. Mengawasi saya memasak dari awal sampai akhir. 7 macam lauk tersaji pukul 6:30. Bima keluar kamar dengan mata setengah terpejam. Ia duduk, mengambil sumpit, lalu menusuk-nusuk sayur lodeh di tengah meja. "Sayurnya keasinan," gumamnya. Saya tidak menjawab. Bu Sukma langsung menyambar. "Makanya, masak itu pakai perasaan. Bertahun-tahun jadi istri, kok tidak maju-maju?" Keisha kecil duduk di sudut meja. Tangannya memegang sendok, tapi ia tidak berani makan duluan. Saya menatapnya. Saya hanya bisa tersenyum tipis, agar ia tidak takut. Inilah pagi-pagi saya selama 5 tahun. Tapi pagi itu, tak satu pun dari mereka tahu apa yang sudah saya siapkan diam-diam. Untuk mengerti kenapa saya bisa diam selama itu, saya harus kembali ke 5 tahun lalu. Saya menikah dengan Bima di usia 26 tahun. Saat itu ia tampak seperti laki-laki yang bekerja keras dan tahu cara menghargai orang. Ia sering bercerita betapa susah hidupnya dulu. Ibunya membesarkannya sendirian setelah ayahnya pergi. Karena itu, katanya, ia berhutang segalanya pada sang ibu. Saya pikir itu bentuk bakti yang mulia. Saya menghormatinya. Saya tidak tahu bahwa kata bakti di rumah ini ternyata berarti istri harus menjadi pelayan tanpa upah, yang mereka tidak pernah tahu. Saya datang ke pernikahan ini sambil membawa satu rahasia. 6 bulan sebelum kami menikah, nenek saya meninggal dunia. Beliaulah yang membesarkan saya sejak kecil, sejak kedua orang tua saya tiada. Sebelum pergi, nenek meninggalkan sebuah hibah wasiat, sebuah apartemen di kawasan Senopati, didaftarkan atas nama saya seorang.
Peralihan hatnya sudah selesai jauh sebelum saya mengenal Bima. Nenek pernah berpesan kepada saya, "Dek, simpan surat ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan suamimu nanti. Kalau suatu hari kamu harus berdiri sendiri, inilah kakimu." Saya tidak mengerti maksud beliau saat itu, tapi saya menurutinya. Maka ketika Bima berkata, ingin tinggal di apartemen mewah agar ibunya bahagia, saya menawarkan apartemen Senopati itu. Saya bilang, ini hanya warisan keluarga yang kebetulan sedang kosong. Saya sengaja tidak menjelaskan detail kepemilikannya. Saya hanya menyerahkan kuncinya, lalu diam. Dan sejak hari itu, Bima dan ibunya tinggal di rumah saya, sambil menganggap saya numpang hidup di rumah mereka. Ada satu hal lagi yang membuat hati saya retak di tahun-tahun awal itu. Setiap tahun, saya ingin pulang ke kampung halaman untuk berziarah ke makam nenek. Hanya satu hari, hanya untuk membersihkan makam dan berdoa. Tapi setiap kali saya meminta izin, Bu Sukma selalu punya alasan. Untuk apa jauh-jauh ke kampung? Nenekmu sudah meninggal. Tidak akan tahu kamu datang atau tidak. Lebih baik uangnya untuk keperluan rumah. Bima pun tidak pernah membela saya selama 3 tahun. Saya tidak pernah sekalipun bisa menengok makam satu-satunya orang yang pernah benar-benar menyayangi saya. Saya hanya bisa berdoa diam-diam dari kamar, menghadap ke arah kampung halaman. Saya berbisik kepada nenek, meminta maaf karena belum bisa datang. Dan saya berjanji suatu hari nanti, saya akan datang sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Persis seperti yang beliau inginkan. Bulan-bulan pertama pernikahan masih terasa wajar. Lalu retakan demi retakan mulai datang. Dan kebanyakan soal uang. Setiap awal bulan, Bima mentransfer uang belanja 5 juta rupiah, katanya. Sudah lebih dari cukup. Tapi 5 juta itu harus menanggung susu formula Keisha, popok, sayur, lauk untuk 4 orang, dan tamu-tamu ibu mertua yang datang hampir setiap minggu. Suatu sore, saya memberanikan diri bicara, "Mas, uang belanjanya kurang. Harga susu naik bulan ini." Bima mengernyit. 5 juta kok kurang? Kamu pasti boros, buang-buang uang untuk hal yang tidak penting. Susu dan popok itu kebutuhan anak kita. Mas, jawab saya tenang. Bu Sukma yang sedang menonton televisi langsung menyahut. Ya, ganti merek yang murah. Anak sekecil itu mana tahu beda rasa. Bima berdiri, menjepit tasnya di bawah lengan. Ibu tiap hari capek mengurus rumah ini. Kamu sebagai menantu kok tidak bisa mengerti? Jangan bikin orang pusing soal uang. Pintu depan terbuka, lalu ditutup. Smart lock berbunyi ceria, lalu sunyi. Saya berdiri terpaku di tempat. Saya mengeluarkan ponsel dan membuka aplikasi bank. Saldo rekening pribadi saya tertera di sana. Bukan saldo yang kecil. Tapi saya menatap angka itu lama sekali. Dulu, saya pasti sudah menyusun daftar belanja panjang di kepala. Berusaha membuktikan bahwa 5 juta memang tidak cukup. Sekarang, saya hanya menekan tombol daya dengan ibu jari. Layar menjadi hitam, memantulkan wajah saya yang pucat. Malam itu, saya memutuskan satu hal. Saya berhenti membuktikan apapun kepada mereka. Beberapa minggu kemudian, datang bulan Ramadan. Lalu, Lebaran. Menjelang Lebaran, kantor Bima membagikan THR. Tahun itu jumlahnya cukup besar. Saya berharap sebagian bisa dipakai untuk kebutuhan Keisha yang terus bertambah. Tapi pagi setelah THR cair, Bu Sukma sudah menunggu di ruang tamu. Bima, THR-mu serahkan ke ibu dulu, katanya. Ibu yang akan bagikan amplop untuk saudara-saudara waktu halal bihalal nanti. Bima menyerahkan seluruhnya tanpa bertanya. Saya hanya menyaksikan dari dapur. Saat hari Lebaran tiba, rumah penuh dengan saudara dari pihak Bima. Saya memasak opor ayam, rendang, dan ketupat sejak subuh. Saya melayani lebih dari 20 orang seorang diri. Para saudara itu menerima amplop THR dari tangan Bu Sukma sambil memuji-muji kedermawanannya. Tidak ada yang tahu siapa yang memasak sejak subuh. Tidak ada yang tahu amplop itu berasal dari uang siapa. Sore harinya, saat semua tamu sudah pulang,
Saya menemukan satu amplop tergeletak di meja. Amplop bertuliskan nama Keisha. Saya membukanya. Kosong. Tidak ada isinya sama sekali. Padahal saya tahu setiap keponakan dari pihak Bima menerima amplop berisi uang. Hanya anak saya yang amplopnya kosong. Seolah Keisha bukan bagian dari keluarga ini. Saya memegang amplop kosong itu beberapa saat lama. Lalu saya melipatnya rapi dan menyimpannya di laci. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai catatan. Satu lagi dari sekian banyak yang sudah saya kumpulkan. Malam itu, ketika saya menidurkan Keisha, ia bertanya dengan suara kecil, "Bu, kenapa Keisha tidak dapat amplop seperti sepupu yang lain?" Saya menelan ludah. Saya membelai rambutnya dan berkata pelan, "Nanti, Nak. Suatu hari nanti, ibu yang akan memberimu segalanya. Kamu tunggu saja." Anak saya tersenyum, lalu tertidur. Tapi di dalam hati saya, sesuatu yang sudah lama membara. Malam itu menjadi tekad yang bulat. Setelah Lebaran, penghinaan justru naik ke tingkat yang baru. Kali ini di hadapan para tetangga. Pukul 10 pagi. Ibu mertua saya menjamu dua tetangga dari lantai bawah. Saya keluar dari dapur membawa nampan berisi buah yang sudah dipotong rapi. Saya membungkuk, meletakkan piring buah di tengah meja marmer dengan hati-hati. "Aduh, Bu Sukma, sofa di rumah ini mewah sekali," kata Bu Tari sambil mengelus sandaran kulit. Ibu mertua saya mengangkat cangkir tehnya. Beliau tersenyum lebar sampai ke telinga. "Ah, ini sih biasa saja," ujarnya. "Ini semua karena Bima, anak yang berbakti. Dulu saya larang dia beli apartemen besar, tapi dia keras kepala. Katanya ibunya sudah menderita seumur hidup, jadi harus dirawat di tempat yang layak." Bu Tari berdecak kagum. "Harga apartemen ini berapa?" "Bu, tembus 32 miliar, jawab Bu Sukma bangga. Semua hasil keringat anak saya sendiri. Jarang ada anak muda zaman sekarang yang sehebat itu. Bu Ratna, tetangga satunya, melirik saya yang berdiri diam di sudut. "Menantunya beruntung sekali ya, Bu. Tinggal di rumah semewah ini, tidak perlu kerja apa-apa." Saya berdiri dengan kedua tangan tertunduk. Saya mengenakan pakaian rumah berwarna krem yang sederhana. 32 miliar. Mereka menyebut angka itu seolah-olah itu adalah prestasi seorang ibu dan anaknya. Padahal sertifikat apartemen itu dari halaman pertama sampai terakhir hanya memuat satu nama. Nama saya. Saya tersenyum sopan. Saya menuangkan teh untuk para tamu. Lalu saya kembali ke dapur dan menutup pintunya pelan-pelan. Hari itu, saya menyadari sesuatu yang lucu. Mereka begitu yakin saya tidak punya apa-apa, sampai lupa menanyakan satu hal yang paling sederhana. Rumah ini sebenarnya milik siapa? Setelah merasa menang di depan tetangga, kontrol mereka justru semakin mengikat. Bu Sukma mulai meminta laporan belanja setiap hari. Setiap struk harus saya tunjukkan. Setiap Rp1.000 harus saya pertanggungjawabkan di depannya. Suatu malam, beliau memanggil saya ke kamarnya. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil. "Kamu beli ayam 2 kilo minggu lalu," katanya tajam. "Untuk apa sebanyak itu? Memangnya mau pesta?" "Itu untuk seminggu, Bu. Termasuk lauk untuk Mas Bima," jawab saya. "Alasan saja," potongnya. "Mulai besok, semua belanja lewat saya. Kartu kamu serahkan ke ibu sekarang." Saya menyerahkan kartu debit yang dulu Bima berikan untuk belanja. Saya tidak melawan. Beliau tidak tahu bahwa kartu itu bukan satu-satunya yang saya miliki. Lalu, mata Bu Sukma jatuh ke tangan saya, ke sebuah cincin tipis yang selalu saya pakai. "Cincin itu," katanya, "itu peninggalan nenekmu, kan? Sini, biar ibu simpankan. Tidak pantas menantu pakai perhiasan mahal di rumah." Cincin itu satu-satunya benda peninggalan nenek yang saya pakai sehari-hari. Tapi saya melepasnya dan menyerahkannya. Saya tahu melawan untuk hal kecil hanya akan membakar rencana besar saya. Seminggu kemudian, saya melihat cincin nenek itu melingkar di jari Wulan, adik ipar saya. Bu Sukma sudah memberikannya begitu saja, seolah benda itu memang miliknya. Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu di dalam buku catatan saya sendiri, garis daftar mereka
bertambah satu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika saya mengantar Keisha lewat sebuah toko emas di mall, saya melihat sesuatu yang membuat langkah saya terhenti. Cincin nenek saya itu terpajang di etalase dengan label harga. Ternyata Wulan menjualnya hanya beberapa hari setelah menerimanya. Saya berdiri di depan kaca etalase itu cukup lama. Keisha menarik-narik tangan saya, bertanya, kenapa saya berhenti? Saya hanya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu cuma teringat seseorang. Saya tidak membeli cincin itu kembali. Untuk apa membeli kenangan dari tangan orang yang membuangnya? Tapi saya mencatat satu hal. Bagi mereka, tidak ada satupun milik saya yang pantas dihormati. Bahkan peninggalan terakhir nenek saya pun, mereka anggap barang yang bisa diuangkan. Hari itu, kesabaran saya tidak lagi terasa seperti pengorbanan. Ia terasa seperti senjata yang sedang saya asah perlahan. Wulan, adik ipar saya, adik kandung Bima. Usianya 29 tahun. Ia baru saja bercerai. Wulan datang ke apartemen dengan 2 koper besar, lalu menempati kamar tamu, seolah itu memang kamarnya sendiri. "Mbak, tolong cucikan baju-baju ini ya," katanya pada hari pertama, sambil melempar setumpuk pakaian ke lantai. Aku capek sekali. Saya menatap tumpukan itu. Mesin cuci ada di belakang. Wulan, "Kamu bisa pakai sendiri." Wulan melotot. "Mbak ini bagaimana sih? Aku kan tamu di sini. Lagi pula Mbak, di rumah cuma menganggur." Bu Sukma muncul dari kamar. "Anindya, jangan banyak omong. Cucikan saja punya adikmu. Dia baru saja kesusahan." Saya diam. Saya memungut pakaian itu satu persatu. Tapi di dalam hati, saya mencatat lagi satu hal. Kehadiran Wulan membuat pengeluaran membengkak. Tapi setiap saya minta tambahan, jawabannya selalu sama. Saya yang boros, saya yang tidak pandai mengatur uang. Di tengah semua itu, suatu kali, Bu Sukma jatuh sakit cukup parah. Demam tinggi dan tekanan darahnya naik. Selama seminggu penuh, sayalah yang merawatnya. Saya yang menyuapinya, memandikannya, membawanya ke dokter, dan bangun tengah malam untuk memberinya obat. Saya merawatnya seperti merawat ibu saya sendiri. Saya pikir, mungkin lewat ini, hati beliau bisa sedikit melunak. Tapi, ketika beliau sembuh, hal pertama yang beliau katakan kepada para tetangga yang menjenguk adalah, "Untung ada Wulan yang merawat saya." Anak perempuan memang beda. Kalau cuma mengandalkan menantu, saya mungkin sudah mati. Saya yang berdiri di dapur, baru saja selesai memasak bubur untuk beliau. Mendengar semua itu, sendok di tangan saya berhenti bergerak. Saya tidak protes. Saya hanya melanjutkan mengaduk bubur. Tapi hari itu, saya belajar satu hal yang penting. Tidak ada kebaikan sebesar apapun yang bisa membeli pengakuan dari orang yang sejak awal sudah memutuskan untuk tidak menghargai saya. Malam itu, saya tidak sengaja mendengar Wulan dan ibunya berbisik di balkon. Saya kebetulan lewat sambil membawa cucian yang sudah kering. "Bu, apartemen ini kan atas nama Mas Bima," kata Wulan pelan. "Nanti kalau aku tinggal di sini permanen, Mbak Anindya harus tahu diri. Dia kan cuma menantu." "Sabar," jawab Bu Sukma. "Nanti ibu yang atur pelan-pelan. Yang penting, rumah ini tetap di tangan keluarga kita sendiri." Saya berhenti di lorong yang gelap. Saya memeluk keranjang cucian erat-erat. Mereka sudah mulai membagi-bagi rumah saya. Seolah saya hanya perabot yang bisa dipindahkan kapan saja. Anehnya, saya tidak marah. Saya justru merasa tenang karena akhirnya saya tahu persis siapa mereka sebenarnya. Sebulan setelah Wulan tinggal, ia punya rencana baru. Ia ingin membuka usaha kafe kecil dan butuh modal. Suatu malam di meja makan, Bu Sukma membuka pembicaraan. "Bima, adikmu mau buka usaha. Kasihan dia, baru bercerai. Sebagai kakak, kamu harus bantu modal." Bima mengangguk tanpa pikir panjang. "Berapa yang Wulan butuh?" 200 juta saja dulu, sahut Wulan cepat. Seperti sudah menyiapkan angka itu. Saya menahan napas. Bulan lalu, ketika saya minta tambahan untuk biaya imunisasi Keisha, Bima berkata, uangnya sedang ketat. Tapi malam itu, ia langsung menyetujui 200 juta untuk usaha adiknya. "Mas,
Saya memberanikan diri. Uang sebanyak itu lebih baik kita simpan untuk pendidikan Keisha nanti. Bima menatap saya tajam. Keisha masih kecil. Lagi pula ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Urusan keluargaku. Lagi-lagi kalimat itu. Seolah saya dan Keisha bukan bagian dari keluarganya. Saya diam. Tapi malam itu, saya mengambil keputusan yang sudah lama saya tunda. Saya tidak akan menunggu mereka memberi saya tempat. Saya akan menyiapkan tempat saya sendiri. Keesokan harinya, saya diam-diam menghubungi Pak Hadi, notaris tempat saya dulu bekerja. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di kawasan Tebet, jauh dari mata ibu mertua saya, Bu Anindya. Lama tidak bertemu. Sapa Pak Hadi. Bagaimana kabar apartemen Senopati? Sertifikatnya masih aman, kan? Masih, Pakistan, jawab saya. Atas nama saya, seperti dulu. Saya datang justru ingin bertanya, kalau suatu hari saya ingin menjualnya. Prosesnya bagaimana? Pak Hadi menatap saya beberapa saat. Beliau orang yang berpengalaman. Beliau mengerti bahwa pertanyaan seperti itu tidak datang tanpa alasan. Prosesnya mudah, Bu. Jawabnya tenang. Sertifikat atas nama ibu. Dasar kepemilikannya, hibah, wasiat sebelum menikah. Itu murni hak ibu. Siapapun tidak bisa menghalangi. Kalau ibu butuh, saya siap kapan saja. Hari itu saya pulang dengan satu hal baru di dalam dada. Bukan harapan, tapi sebuah rencana. Mulai minggu itu, saya juga diam-diam membuka rekening baru di bank lain. Sedikit demi sedikit, saya memindahkan tabungan pribadi peninggalan nenek ke sana. Rekening yang Bima dan ibunya tidak tahu keberadaannya. Saya juga mengabari kantor notaris Pak Hadi bahwa saya berniat kembali bekerja. Pak Hadi menyambut baik. Beliau bilang, pintunya selalu terbuka untuk saya. Tapi ketika saya menyampaikan niat itu di rumah, Bu Sukma meledak. Bekerja? Untuk apa pas menantu bekerja? Bentaknya. Nanti siapa yang urus rumah ini? Siapa yang masak untuk Bima? Kamu mau menelantarkan suamimu? Saya bisa atur waktunya. Bu, jawab saya. Lagi pula, tambahan penghasilan akan membantu kebutuhan Keisha. Tidak boleh. Potong Bima dari ruang tengah. Istriku tidak perlu kerja. Nanti orang mengira aku tidak bisa menafkahi keluarga. Malam itu, laptop lama saya yang biasa saya pakai membaca dokumen menghilang dari meja. Keesokan paginya, saya menemukannya di gudang dengan layar yang sudah retak. Tidak ada yang mengaku, tapi saya tahu pesan apa yang ingin mereka sampaikan. Saya tidak protes, saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka mengira mereka sedang mengurung saya, padahal mereka justru sedang mempercepat keputusan saya. Satu-satunya orang yang baik kepada saya di rumah itu adalah Mbak Asih, asisten rumah tangga yang datang 3 kali seminggu. Suatu hari, saat kami berdua melipat baju di belakang, Mbak Asih berbisik, Bu Anin, maaf, saya lancang, tapi ibu terlalu sabar. Saya lihat semua. Bu Sukma dan Wulan itu keterlaluan. Saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa. Mbak, semua ada waktunya. Mbak Asih menggeleng pelan. Saya cuma kasihan sama ibu dan Keisha kecil. Saya menyimpan kebaikan kecil itu dalam hati. Di rumah yang dingin itu. Satu kalimat tulus terasa seperti selimut di malam hujan. Sebulan kemudian, Bu Sukma mengadakan acara besar, ulang tahunnya. Lebih dari 30 saudara diundang untuk merayakannya di apartemen. Selama 3 hari penuh. Saya memasak hampir tanpa henti. Rendang, opor, gulai, sampai aneka kue. Mbak Asih membantu sebisanya, tapi sebagian besar tetap di tangan saya. Di hari acara, rumah penuh tawa dan pujian. Para saudara memuji kemewahan apartemen, memuji masakan, memuji Bu Sukma yang dianggap beruntung punya anak sehebat Bima. Saya sibuk mondar-mandir membawa piring, menyisi gelas, membereskan meja. Ketika tiba waktunya makan, semua kursi sudah terisi. Tidak ada tempat tersisa untuk saya. Anin, kamu makan di dapur saja ya, kata Bu Sukma sambil tersenyum ke arah para tamu. Sekalian jaga makanan di sana. Saya mengangguk. Saya makan sendirian di dapur, berdiri di antara tumpukan piring kotor. Sementara di ruang sebelah, mereka tertawa dan menyebut nama Bima dengan penuh kebanggaan. Saya tidak menangis. Saya hanya mengunyah pelan sambil menghitung.
bukan menghitung penghinaan, tapi menghitung hari. Tapi penghinaan malam itu belum selesai. Setelah para tamu pulang, Wulan tiba-tiba berteriak dari kamarnya. Uangku hilang. Amplop berisi 5 juta yang tadi aku simpan di laci. Hilang. Suasana langsung berubah. Bu Sukma keluar dengan wajah merah. Matanya langsung tertuju pada saya. Anindya, katanya tajam. Kamu satu-satunya yang bolak-balik ke kamar itu tadi membawa makanan. Kamu yang ambil, kan? Mengaku saja. Saya terdiam sejenak. Tuduhan itu datang begitu cepat, begitu yakin. Seolah sudah disiapkan. Saya tidak mengambil apapun. Bu, jawab saya tenang. Bohong. Wulan ikut menyerang. Cuma Mbak yang masuk kamarku. Pasti Mbak yang ambil. Dasar menantu miskin. Sampai segitunya. Bima yang baru keluar dari kamar langsung berpihak pada adiknya. Anin, kalau kamu ambil, kembalikan saja. Memalukan. Saya menatap mereka satu persatu. Suami saya, ibu mertua saya, adik ipar saya. 3 orang yang berdiri di hadapan saya, menuduh saya mencuri di rumah saya sendiri. Coba periksa di bawah tumpukan baju di lemari Wulan, kata saya pelan. Wulan terdiam. Wajahnya berubah. Beberapa saat kemudian, Mbak Asih yang memeriksa lemari menemukan amplop itu. Terselip di antara pakaian, persis seperti yang saya duga. Tidak ada yang meminta maaf. Bu Sukma hanya berdengus. Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya sudah lama berhenti mengharapkannya. Tapi malam itu, di dalam diri saya, sebuah keputusan terakhir terkunci rapat. Tidak ada lagi keraguan. Beberapa hari setelah acara itu, terjadi peristiwa yang membuat hati saya benar-benar membeku. Malam itu, Bima pulang dengan suasana hati buruk. Usaha kafe Wulan ternyata gagal hanya dalam 2 bulan. Modal 200 juta yang ia berikan lenyap tanpa sisa. Bima frustrasi, dan ia melampiaskannya pada orang yang paling mudah ia salahkan. Ini semua karena kamu, katanya sambil menunjuk wajah saya. Kamu yang membawa sial ke rumah ini. Sejak kamu datang, semuanya jadi berantakan. Saya mengernyit. Mas, modal itu Mas berikan ke Wulan. Apa hubungannya dengan saya? Bu Sukma yang mendengar dari kamar langsung keluar. Beraninya kamu menyalahkan adik iparmu. Sekarang minta maaf pada ibu. Berlutut. Dan minta maaf. Saya menatap mereka. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Bu, untuk apa saya minta maaf? Kamu menantu durhaka, bentak Bu Sukma. Di rumah ini, kamu harus tunduk. Berlutut sekarang. Saya berdiri tegak. Saya tidak berlutut. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya menolak. Bima mengangkat tangannya, seolah hendak menampar, tapi ia menahan diri di udara, lalu menurunkannya. Wajahnya merah padam karena marah. Kamu sudah berubah, desisnya. Dulu kamu tidak seperti ini. Iya, Mas. Jawab saya tenang. Saya memang sudah berubah karena saya sudah selesai menjadi orang yang kalian injak. Keisha kecil menangis di sudut ruangan. Ketakutan melihat ayahnya marah. Saya menggendongnya, membawanya masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sambil memeluk anak saya yang menangis itu, saya berbisik dalam hati. Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi kita akan punya rumah di mana tidak ada orang yang berteriak. Dan puncak dari semua penghinaan itu akhirnya datang di sebuah malam musim hujan. Hari itu, Keisha demam. Suhunya naik terus sejak sore. Saya ingin segera membawanya ke klinik. Tapi Bu Sukma melarang keras. Demam anak kecil itu biasa, katanya. Tidak usah boros ke dokter. Kasih air hangat saja, nanti juga turun sendiri. Saya menahan diri. Saya menunggu sampai Keisha tertidur. Lalu duduk di sampingnya dengan kompres di tangan. Saya mengukur suhunya tiap 1 jam. Sekitar pukul 11 malam. Bima pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia masuk sambil membentak entah pada siapa. Saya keluar dari kamar untuk menenangkannya. Mas, pelan-pelan. Keisha sedang tidur. Dia demam tinggi. Bima menatap saya dengan mata merah. Kamu ini, ya.
Anak demam saja diributkan. Ibuku dulu membesarkan aku tanpa rewel seperti ini. Bu Sukma keluar dari kamarnya, ikut memanaskan suasana. Memang, menantu zaman sekarang manja. Sedikit-sedikit, dokter. Sedikit-sedikit uang. Saya mencoba menjelaskan dengan sabar. Bu, suhu Keisha hampir 40 derajat. Ini bukan demam biasa. Ini berbahaya. Berani-beraninya kamu membantah ibu, bentak Bima. Di rumahku sendiri, kamu masih berani melawan. Kalimat itu menggantung di udara. Di rumahku sendiri. Saya menatapnya. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Lalu Bu Sukma melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau berjalan ke panel pintu depan, lalu menekan-nekan tombol smart lock. Mulai malam ini, pinnya ibu ganti, ujarnya dingin. Kalau kamu masih mau melawan, silahkan keluar. Pikir-pikir dulu. Di luar sana, siapa kamu sebenarnya? Saya pikir Bima akan menghentikan ibunya. Tapi suami saya hanya berdiri diam, lalu berkata pelan, "Sudahlah, turuti saja ibu. Malam ini, kamu tidur di luar." Saya mengambil jaket tebal. Saya menggendong Keisha yang masih demam, membungkusnya dengan selimut. Lalu saya melangkah keluar pintu. Pintu menutup di belakang saya. Smart lock berbunyi ceria. Lalu sunyi total. Di lorong dingin lantai 23 itu, saya berdiri sambil menggendong anak saya. Angin musim hujan menyusup dari celah jendela darurat. Saya mengeluarkan ponsel, tapi bukan untuk menelpon mereka. Memohon agar pintu dibukakan. Saya membuka kontak lama. Sebuah nama tersimpan di sana. Pak Hadi, notaris senior. Tempat saya dulu bekerja. Saya mengetik pesan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar. Pak Hadi, maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin mengaktifkan kembali rencana yang dulu pernah kita bicarakan. Soal apartemen Senopati, saya sudah siap sekarang. Saya menatap layar sampai pesan itu terkirim. Lalu saya menggendong Keisha turun ke lobi dan memesan kamar hotel untuk malam itu. Di lobi hotel, resepsionis menatap saya dengan heran. Seorang perempuan menggendong anak demam tanpa koper di tengah malam musim hujan. Saya hanya tersenyum dan menyodorkan kartu identitas. Saya membayar dengan kartu dari rekening yang Bima dan ibunya tidak pernah tahu. Di kamar hotel itu, saya membaringkan Keisha di kasur yang hangat. Saya menyeka keringat demamnya, memberinya obat penurun panas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tidak ada yang berdiri di belakang saya, mengawasi setiap gerakan saya. Saya duduk di tepi ranjang, menatap anak saya yang akhirnya tertidur tenang. Air mata akhirnya mengalir, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Malam itu, saya tahu, hidup lama saya sudah berakhir. Mereka mengira mereka baru saja mengusir seorang menantu miskin ke jalanan. Mereka tidak tahu, malam itu mereka baru saja menandatangani akhir dari hidup nyaman mereka. 3 hari saya menginap di hotel bersama Keisha. Saya membawanya ke dokter pagi-pagi sekali. Demamnya mulai turun di hari kedua, dan ia kembali tersenyum di hari ketiga. Selama 3 hari itu, ponsel saya berdering belasan kali. Semua dari Bima. Saya tidak mengangkat satu pun. Pesan-pesannya berubah nada dari waktu ke waktu. Awalnya membentak, "Kamu di mana?" Berani-beraninya kabur dari rumah. Lalu melunak, "Anin, pulang dulu." Ibu sudah tidak marah. Kok? Lalu memohon, "Anin, sebenarnya kamu mau apa sih?" Saya tidak menjawab satupun. Saya sedang sibuk dengan urusan yang jauh lebih penting. Pagi hari keempat, saya duduk di kantor Pak Hadi. Di atas meja, terhampar sertifikat hak milik apartemen Senopati. Satu nama tertera di sana. Dari dulu sampai sekarang. Sari Anindya. Jadi, Bu Anindya benar-benar mau menjualnya? Tanya Pak Hadi pelan. Iya. Pakistan. Jawab saya tegas. Sudah ada pembelinya, seorang investor yang sejak lama mencari unit di kawasan itu. Harga sudah kami sepakati. Pak Hadi mengangguk. Semua dokumen ibu lengkap dan bersih. Prosesnya akan cepat. Tidak akan ada yang bisa menggugat. Hari itu juga, saya menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Pembeli membayar uang muka, dan kami menyepakati penalti 20% bagi pihak manapun yang membatalkan kontrak. Saya tahu persis apa arti angka itu. Saya pernah menyusun ratusan kontrak serupa dengan tangan saya sendiri. Lalu, saya menunggu. Saya sengaja membiarkan mereka mengetahuinya sendiri dari pihak ketiga. Sore harinya,
Ponsel saya bergetar hebat. Bukan panggilan biasa. Ini permintaan video call dari Bima. Saya menatap layar. Ibu jari saya melayang sejenak di atas tombol merah. Tapi saya tidak menekannya. Saya membiarkan ikon hijau bergetar selama 10 detik. Lalu, saya geser pelan-pelan. Wajah Bima langsung memenuhi layar. Rambutnya berdiri seperti sarang burung. Matanya penuh urat merah. Dari latar belakangnya, ia tampak berdiri di lobi gedung kantornya. Anindya, kamu sudah gila, ya? Suaranya meledak begitu sambungan terhubung. Saya menjauhkan ponsel dari telinga. Rumah itu, rumahku. Atas dasar apa kamu menjualnya? Teriaknya sambil berputar-putar, membuat layar berguncang. Telepon agen propertinya sekarang juga. Batalkan kontraknya. Cepat batalkan. Saya menatapnya dingin dari balik layar. Selama 5 tahun. Saya sudah terbiasa sampai ke tulang dengan suaranya yang penuh perintah. Tapi melihatnya hancur seperti ini, baru kali ini saya saksikan. Dokumen jual belinya sudah saya tanda tangani. Mas, kata saya, tenang. Penaltinya 20%. Artinya 6 miliar rupiah. Suara saya datar, seperti pembaca ramalan cuaca di televisi. Apa Mas punya 6 miliar untuk membayar ganti rugi? Bima berhenti melangkah. Otot wajahnya kejang menahan amarah. Jangan coba membohongiku. Besok aku akan lapor polisi. Itu harta bersama. Kamu menyembunyikan dan menggelapkannya. Aku akan menjebloskanmu ke penjara. Lihat saja. Saya memotong kalimatnya dengan tajam. Nada saya tetap setenang permukaan air. Nama yang tertera di sertifikat itu. Sejak awal, hanya satu. Mas, Sari Anindya. Dasar kepemilikannya adalah hibah wasiat dari nenek saya. Peralihan haknya sudah didaftarkan 5 tahun lalu. Tepat 6 bulan sebelum kita menikah. Bima terdiam seketika. Secara hukum, itu murni harta yang saya bawa sebelum pernikahan. Lanjut saya. Apakah pengacara Mas tidak pernah mengajari hal sedasar itu? Bima mematung. Seperti dihantam dari belakang. Bibirnya terbuka. Tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Sebenarnya ia sudah menerima panggilan konfirmasi dari kantor notaris sehari sebelumnya. Tapi ia menyangkalnya keras-keras. Selama ini ia yakin ibunya hanya meminjam nama istrinya untuk urusan pajak. Tak pernah sekalipun dalam mimpinya ia membayangkan. Perempuan yang ia injak-injak selama 5 tahun, ternyata menggenggam kartu paling mematikan. Kamu sudah merencanakan semua ini sejak awal masuk ke keluargaku. Suaranya mulai gemetar. Itu bukan lagi kemarahan, itu adalah ketakutan. Tidak, Mas, jawab saya. Menatap lurus ke lensa kamera. Saya berniat membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Asalkan Keisha bisa tumbuh dengan keluarga yang utuh. Saya rela diam selamanya. Saya berhenti sejenak. Tapi di malam, ketika ibumu mengganti pin pintu dan kamu menyuruhku tidur di luar bersama anak yang sedang demam tinggi. Saat itu saya sadar sampai ke tulang. Kalian mengira saya perempuan miskin yang bisa dibuang seperti sampah di tengah malam yang dingin, maka ingat baik-baik. Mas, yang sebenarnya diusir keluar dari rumah ini. Bukan saya, melainkan kalian. Dari kejauhan, saya mendengar suara Bu Sukma berteriak di belakang Bima. Apa? Apa maksudnya itu? Bima, ini bohong. Kan? Katakan, ini bohong. Saya mendengar suara langkah kaki yang panik. Lalu wajah Bu Sukma muncul di layar, mendorong Bima ke samping. Anindya, kamu tidak boleh menjual rumah ini, jeritnya. Ibu sudah tua, mau tinggal di mana? Kamu menantu durhaka. Tega-teganya kamu pada ibu. Saya menatap perempuan itu dari balik layar. Perempuan yang malam itu menekan tombol smart lock dan menyuruh saya tidur di lorong bersama cucu kandungnya yang sedang demam. Bu, kata saya pelan. 3 hari lalu. Ibu bertanya kepada saya, siapa saya sebenarnya? Sekarang, ibu sudah tahu jawabannya. Saya adalah pemilik satu-satunya rumah yang selama 5 tahun ibu banggakan sebagai hasil keringat anak ibu. Bu Sukma terkesiap. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan soal mau tinggal di mana, lanjut saya. Izinkan saya kembalikan pertanyaan itu. Malam itu,
Saya menggendong Keisha yang demam tinggi di lorong yang dingin. Apakah ada satu orang pun di rumah ini yang bertanya, "Saya dan anak saya mau tidur di mana?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan di seberang layar. Saya menutup panggilan tanpa berkata apa-apa lagi. 3 minggu kemudian, seluruh proses jual-beli selesai. Apartemen itu resmi berpindah tangan ke pemilik yang baru. Saya tidak mengambil semuanya dengan cara yang kejam. Saya memberi Bima dan ibunya waktu 2 minggu untuk pindah, sesuai aturan. Saya bahkan menyisihkan sejumlah uang untuk biaya sewa tempat tinggal mereka selama 3 bulan. Bukan karena kasihan, tapi agar tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa saya menelantarkan mereka. Bima sempat menyewa pengacara, tapi pengacaranya hanya butuh 1 kali membaca sertifikat itu untuk langsung menyerah. Tidak ada celah hukum sama sekali. Harta bawaan sebelum pernikahan adalah milik pribadi sepenuhnya, tanpa bisa diganggu-gugat. Bima benar-benar melaporkan saya ke polisi, seperti ancamannya. Ia menuduh saya menggelapkan harta bersama. Saya datang memenuhi panggilan dengan tenang, ditemani Pak Hadi di ruang penyidik. Saya menyerahkan 1 map berisi salinan sertifikat, akta hibah wasiat dari nenek, dan bukti tanggal pendaftaran peralihan hak. Semuanya tertanggal 6 bulan sebelum pernikahan saya. Penyidik membaca dokumen itu sebentar, lalu menutup map. "Pak Bima," katanya, "tidak ada unsur pidana di sini. Ini murni harta pribadi istri Anda sejak sebelum menikah. Laporan ini tidak bisa kami lanjutkan." Wajah Bima memucat. Ia berdiri, hendak protes, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Bukti di atas meja itu jauh lebih kuat daripada amarahnya. Beberapa hari setelah itu, Bima datang ke kantor notaris tempat saya bekerja. Ia menunggu di lobi dengan wajah yang sama sekali berbeda dari laki-laki angkuh yang dulu menyuruh saya tidur di luar. "Anin," katanya pelan. Suaranya serak. "Aku salah, aku hilaf. Mari kita mulai lagi dari awal. Demi Keisha." Saya menatapnya. Tidak ada lagi rasa benci di dada saya, hanya rasa lelah yang sudah mengendap selama 5 tahun. "Mas," jawab saya, "selama 5 tahun, kamu tidak pernah sekalipun membelaku ketika ibumu merendahkanku. Malam ketika anakmu demam, kamu memilih menyuruhku keluar. Sekarang, ketika rumah dan uang sudah pergi, baru kamu bicara soal Keisha. Bukankah itu terlambat?" Bima tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk. "Saya tidak datang ke pernikahan ini untuk harta," lanjut saya. "Saya datang membawa harta saya sendiri dan menyembunyikannya. Justru karena saya ingin kita setara. Saya ingin dicintai sebagai istri, bukan dilihat sebagai menantu miskin yang harus bersyukur. Tapi kalian sendiri yang memilih untuk membuang saya." Saya berdiri, lalu kembali ke meja kerja saya. Bima keluar dari lobi itu dengan langkah yang berat. Itu adalah terakhir kalinya kami bicara berdua. Suatu malam, Bu Sukma datang ke hotel tempat saya menginap. Beliau menggedor pintu kamar, lalu menangis di lorong. "Anindya, Ibu salah," isaknya. "Tolong, jangan usir kami. Kemana kami harus tinggal di usia ibu yang sudah tua begini?" Saya membuka pintu. Saya menatap perempuan yang selama 5 tahun memperlakukan saya seperti seorang pelayan. "Bu," kata saya pelan malam itu. Saya juga bertanya, kemana saya harus pergi dengan anak yang sedang demam tinggi? Tidak ada satupun yang menjawab saya. Pintunya justru dikunci dari dalam. Beliau terdiam. Air matanya berhenti mengalir. "Saya tidak membenci ibu," lanjut saya. "Saya hanya berhenti tinggal di rumah yang menganggap saya tidak pernah ada." Saya menutup pintu pelan-pelan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sayalah yang memilih kapan sebuah pintu ditutup. Setahun berlalu sejak malam musim hujan itu. Saya dan Keisha sekarang tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Bintaro. Tidak semewah apartemen Senopati, tapi di sini tidak ada yang mengawasi saya memasak. Tidak ada yang menghitung setiap rupiah belanja saya. Tidak ada bunyi smart lock yang terasa seperti penjara. Saya kembali bekerja di kantor notaris Pak Hadi. Keisha sudah masuk taman kanak-kanak. Setiap pagi, ia makan dengan lahap.
tanpa lagi menunduk ketakutan pada siapapun. Beberapa bulan setelah pindah, saya akhirnya melakukan sesuatu yang selama 5 tahun tidak bisa saya lakukan. Saya pulang ke kampung halaman, membawa Keisha untuk berziarah ke makam nenek. Saya membersihkan makam itu dengan tangan saya sendiri. Saya menabur bunga, lalu duduk lama di sampingnya. Keisha kecil ikut duduk, memegang tangan saya. "Nek," bisik saya pelan, "saya datang. Maaf, baru sekarang. Tapi saya datang sebagai perempuan yang berdiri di atas kaki sendiri. Persis seperti yang nenek minta dulu." Angin sore berhembus pelan. Entah kenapa, saya merasa nenek mendengar saya. Surat wasiat yang dulu beliau titipkan. Kata-kata yang dulu beliau pesankan. Semuanya kini terasa seperti pelukan yang menjaga saya dari jauh. Saya menggenggam tangan Keisha. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dada saya terasa benar-benar ringan. Kabar tentang Bima sampai ke telinga saya sesekali, lewat Mbak Asih yang masih menghubungi saya. Bima dan ibunya kini mengontrak sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Wulan, adik ipar yang dulu ingin merebut apartemen itu, sudah lama pergi entah kemana. Setelah tahu tidak ada lagi yang bisa diperas, yang tersisa hanya seorang ibu dan anak laki-lakinya. Dalam rumah yang jauh lebih sederhana daripada yang dulu mereka banggakan ke seluruh tetangga. Sore itu, hujan gerimis turun di Bintaro. Saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang sangat sederhana, tapi Keisha sangat menyukainya. Kami makan berdua di meja kecil. Tidak ada yang membentak. Tidak ada yang menghitung. Hanya ada suara hujan dan tawa anak saya. Cerita ini mengajarkan satu hal kepada kita. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dan jangan pernah berani membuang orang yang selama ini menahan diri demi menjaga keutuhan keluarga. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka diam bukan karena lemah, tapi karena memilih bersabar demi anak-anak mereka. Mereka menanggung penghinaan setiap hari, sambil menyimpan kekuatan yang tidak diketahui siapapun. Ada juga banyak suami seperti Bima di luar sana. Suami yang membiarkan ibunya menginjak istrinya sendiri, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah benar-benar terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa rumah tangga anaknya tidak akan pernah berdiri tanpa menantu yang mereka rendahkan setiap hari. Bima sekarang hidup dalam penyesalan yang panjang. Bu Sukma kehilangan seluruh kemewahan yang dulu ia banggakan. Sementara saya, perempuan yang dulu mereka usir ke lorong dingin di tengah malam, kini berdiri kokoh di atas kaki saya sendiri. Persis seperti pesan nenek dulu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk diam dan menunduk selamanya, atau memilih untuk berdiri tegak ketika rasa sabar sudah cukup. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.